Maka saya titip yang pertama, pendukungnya Ganjar Pranowo tidak boleh membuli, tidak boleh main hoax. Ya. Kita punya etika, kita punya cara berpikir yang sehat, ya. Ada data, ada fakta yang bisa ditampilkan, itu boleh. Tapi kalau ngarang-ngarang apalagi hoax, menipu, jangan. Dan saya titip pesan, demokratisasi sudah berjalan. Pilpres bukan kali ini, kemarin juga sudah pilpres, dan kita semua punya pengalaman itu. Pasti yang ada di sini kemarin ada yang mendukung Pak Jokowi, ada yang mendukung calon lain, yakin saya itu, ya. Tapi hari ini sudah selesai, semua sudah bergabung. Bagaimana kemudian kita bisa berjalan bersama-sama. Nah, pada konteks itulah, karena sudah terbiasa kita mengikuti pemilu, maka yuk kita jaga perasaan saudara-saudara kita. Maka yuk saya ajak, kalau kawan-kawan berbicara tidak membawa isu agama, tidak membawa isu suku, ya, tidak membawa isu golongan-golongan. Kalau itu bisa kita lakukan, maka kita bisa tunjukkan bagaimana keberadaban kita dalam pemilu. Itulah uji kedewasaan dalam demokrasi. Yang berikutnya, untuk seluruh pendukung Ganjar Pranowo, sabar ya. Sabar pertama, belum ada pasangannya. Kamu nggak usah banyak tanya, sabar, sebentar lagi berproses. Sabar kedua, banyak partai yang sekarang akan bekerja sama dan insya Allah akan datang kembali beberapa partai, ya. Sabar yang ketiga, ini belum kampanye, ya. Karena ini belum kampanye, maka sosialisasi, maka deklarasi, kita juga harus membawa etika itu. Jadi mengajak memilihnya nanti saja, agar kemudian kita juga mengedukasi publik bahwa belum saatnya kampanye. Tapi kita konsolidasikan kekuatan ini agar semua bersiap-siap sambil mengedukasi ke publik. Bapak Ibu, ini beberapa catatan penting, dan tentu saja kawan-kawan lawyer tadi Pak Yasona menyampaikan, Mas ini bukan hanya lawyer, ada banyak pengusaha, ada tiktokers tadi ya Pak, ada tiktokers, terus kemudian ada anak-anak muda, ada anak yang pernah muda, dan ada yang pernah muda sekali tapi sekarang dia mengaku muda gitu ya. Itu namanya semangat, dan itu boleh. Contohnya Pak Yasona, dari dulu saya kenal ya segitu terus, muda terus, semangat terus gitu. Kita yang lebih tua ini malu sama Pak Yasona. Bapak Ibu, teman-teman, para lawyer dan semua yang sudah berkumpul, kami senang, termasuk yang ada di daerah yang sekarang mengikuti secara Zoom. Kami mohon bisa dibantu diidentifikasi problem-problem yang sekiranya punya potensi untuk bisa memunculkan dispute, konflik. Tolong betul. Karena apa? Tugas kita untuk meredam. Yang kedua, mari kita berimajinasi pada saat kemudian terjadi pemilihan. Dan dispute biasanya terkait dengan penghitungan suara, sah dan tidak sah, siapa yang berkampanye, siapa yang menjadi tim sukses, semua yang sifatnya legal formal, sampai nanti coblosan, sampai penghitungan, terus saja. Tolong ini dijaga betul. Dan menghitungnya, kalau ini banyak, kami berharap di setiap daerah nanti bisa menempel dengan tim sukses, menempel dengan partai pengusung, menempel dengan para relawan, karena relawannya banyak sekali. Jadi pada saat kita bertemu relawan, wow, kami tidak bisa menghitung. Mas Ahmad Basara yang menghitung. Lama-lama saya lihat dia tambah stres gitu kan. Tiap hari datengin orang, tiap hari semua minta jadwal. Se-Indonesia, bahkan tidak jarang jadwalnya di luar negeri ya Mas Bas ya. Kemarin kawan-kawan di Amerika bersatu, di Eropa, di Australia, ya, di Hong Kong, mereka bergerak semuanya. Saya terharu, dan ini adalah kekuatan yang rasa-rasanya pada saat ya 2 pilpres kemarin kita memang berjalan bersama-sama. Sebagian besar di antara kita memang barisan dari pendukung Pak Jokowi.
antara kita, sebagian besar. Nah, dengan 53% suara dari kelompok milenial dan generasi Z inilah yang kemudian menjadi potential voters, mereka yang akan menjadi pemilih pemula. Mungkin dari GLDC juga akan bisa masuk ke sana lewat para tiktokersnya untuk mengajak, mengedukasi, berpolitik yang baik, penuh dengan kesantunan, tahu jadwal politik, dan tahu fakta-fakta sejarah yang ada, sehingga semua calon pemilih akan mendapatkan referensi yang cukup untuk menentukan pilihannya. Bapak Ibu, terima kasih. Saya terharu tadi dibisikin Mas Basara, ini lawyer hebat-hebat yang biasanya kalau membuat acara pasti di hotel berbintang, tapi hari ini bersama dengan rakyat yang paling bawah. Hari ini lawyernya bersama dengan rakyat di genggang sempit. Maka mudah-mudahan ini sebuah pertanda bagaimana kita akan bersama mereka sampai nanti. Bapak Ibu, terima kasih. Salam untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.